Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang yang harus kamu tahu. Ya, yang harus kamu tahu. Mungkin ungkapan hati, ungkapan perasaan, ungkapan unek-unek kamu terhadap seseorang. Ya, yang kamu sadari ataupun tidak. Jadi di sini adalah energi tentang yang harus kamu tahu. Apa sih yang menjadi kebutuhannya kamu? Apa sih yang menjadi hambatan atau stucknya kamu? Atau apa sih yang menjadi kekuatan dalam diri kamu? Ini yang harus kamu tahu. Ya, bagi siapapun yang tertarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang yang harus kamu tahu. Ya, di sini ada Seven of Cups. Jadi tentang yang harus kamu tahu adalah tentang bagaimana di sini sebenarnya kamu sangat berharga. Ya, kenapa di sini saya katakan kamu sangat berharga? Karena terbaca, kamu sadari ataupun tidak, karismatiknya kamu ini kuat gitu loh. Auranya kamu itu terpancar kuat juga di sini. Ya. Dan dari karismatiknya kamu serta auranya kamu, banyak orang yang tertarik sama kamu. Banyak orang yang bersimpati sama kamu. Tetapi di Seven of Cups ini terkadang ketika kamu sadari ataupun tidak, banyak orang yang karismatik, banyak orang yang simpatik, banyak orang yang tertarik sama kamu. Terkadang di sini kamu memilih seseorang yang kurang tepat gitu loh. Atau memang kamu dipilihkan seseorang yang orang itu kurang tepat. Orang itu yang tidak bisa untuk membuat kamu termuliakan, orang itu yang tidak bisa membuat kamu di sini menikmati hidup. Ya, karena di Seven of Cups ini terbaca sebenarnya kamu punya banyak sekali pilihan tentang hidup, tetapi terkadang kamu tidak mengoptimalkan pilihan yang ada. Gitu loh. Ini yang harus kamu tahu. Dan terkadang di sini kamu juga stuck dengan pilihan yang itu-itu aja, dengan keputusan yang itu-itu aja, dengan kondisi yang itu-itu saja, gitu loh. Ya, karena kamu punya banyak sekali perhitungan di sini. Mengerti ya? Ada King of Swords. Yang harus kamu tahu juga di sini terbaca, sebenarnya kamu itu adalah orang yang sangat tegas, kamu orang yang sangat kuat, kamu orang yang sangat tegar, dan kamu orang yang sangat pemikir. Ini yang harus kamu tahu. Ya, dan terbaca juga terkadang di sini dari keputusan, dari ketegasan, dari cara kamu berpikir ketika kamu berhubungan dengan seseorang, kamu kayak ngerasa kurang sinkron dengan orang itu, karena orang itu adalah orang yang terlalu kayak mensepelekan atau menggampangkan sesuatu hal. Padahal kamu di sini enggak, gitu loh. Karena di sini saya tegaskan lagi-lagi dalam hal asmara ataupun dalam hal sosial ataupun dalam hal lingkungan, terbaca kamu begitu sangat pemikir dan kamu orang yang begitu matang. Nah, ketika kamu disandingkan dengan orang yang dimana orang itu kayak dalam cara berpikir atau lain sebagainya tidak begitu sangat matang, tidak begitu sangat memperhitungkan, itu jatuhnya ya berantem sama kamu, gitu loh. Ya, ada the Tower Moment Energy. Nah, kalau the Tower Moment Energy ini kuat juga, yang harus kamu tahu adalah hidup kamu ini nggak mudah. Hidup kamu itu begitu sangat keras ya, hidup kamu begitu sangat bisa dikatakan penuh rintangan gitu loh. Ya, kenapa di sini saya katakan hidup kamu penuh dengan rintangan? Karena terbaca sekali kayak masalah yang kamu hadapi itu masalah yang bertubi-tubi gitu loh. Itu masalah yang
nggak cuman sekali 2 kali datang, tetapi itu masalah yang benar-benar kayak datangnya itu beruntun gitu loh, berturut-turut gitu loh. Ya, the Tower moment energy. The Tower moment itu energi dari elemen api ya. Ada Aries, ada Leo, dan ada Sagittarius di sini. Ya, mungkin kamu pernah tergoyahkan berdasarkan hubungan, mungkin kamu pernah tergoyahkan berdasarkan komitmen, mungkin kamu pernah tergoyahkan dalam masalah keluarga. Ya, atau mungkin kamu pernah mengalami sebuah perpisahan dengan orang tersayangnya kamu, atau mungkin di sini kamu pernah mengalami sebuah kebangkrutan di energi finansial, kekayaan, atau bahkan pekerjaannya kamu, atau mungkin di sini kamu pernah kayak ditinggalkan atau bahkan meninggalkan sesuatu keadaan yang itu kayak sulit untuk kamu lupakan gitu loh. Ini yang harus kamu tahu. Ya, yang harus kamu tahu juga dari 3 kartu yang keluar ini ya, ini tentang satu hal, bahwa kamu adalah seseorang yang layak dan pantas untuk bahagia, tetapi kamu juga seseorang di sini yang harus berhenti dengan cara-cara lama. Ya, ketika kamu di sini selalu mengembangkan cara-cara lama dengan cara pola hidupnya kamu, atau dengan cara mempertahankan kondisi yang toksik, atau dengan cara keborosannya kamu, ya itu nggak kayak membuat kamu hidup lebih stabil dengan cepat, tetapi itu malah membuat kamu memperlambat kestabilan kamu gitu loh. Jadi kayak kamu harus stop dengan cara yang lama, dengan pola yang lama ya, dengan pola atau cara yang sama ya, tetapi kamu gunakan pola atau cara yang baru gitu. Dan itu yang harus kamu tahu. Ada Seven of Swords yang reverse juga. Nah, di Seven of Swords yang reverse ini juga tegas banget bahwa kamu berhenti untuk merasa khawatir, dan tolong berhenti untuk merasa takut terhadap manusia, terhadap kondisi hidup, terhadap lingkungan, terhadap sosial, atau bahkan terhadap kegengsian. Stop untuk kamu di sini gengsi-gengsinan ya, atau bahkan stop untuk kamu di sini ngasih makan ego gitu loh. Ya, ketika kamu benar-benar kayak ingin mendapatkan sebuah penerangan hidup, maka kembalilah ke titik awal, yaitu spiritual keagamaan. Kembalilah ke titik awal untuk selalu berbagi kasih, berbagi pertolongan, berbagi bantuan kepada orang. Tetapi walaupun kamu berbagi, kamu juga harus ingat satu hal juga gitu loh, bahwa kamu harus memprioritaskan diri kamu untuk bahagia. Nah, ketika kamu memprioritaskan diri kamu untuk bahagia, kamu gak akan pernah membiarkan ketoksitan atau negatif energian ini datang di hidupnya kamu. Mengerti ya? Begitu. Baik, di sini ada Page of Pentacles. Nah, di Page of Pentacles ini juga kuat sekali bahwa yang harus kamu tahu ya, kamu punya potensi untuk kaya di sini, atau kamu punya potensi untuk bisa makmur di sini, atau kamu punya potensi untuk dapat rezeki nomplok di sini, atau kamu punya potensi untuk bisa punya tabungan yang banyak, aset yang banyak di sini, dan itu dalam waktu yang dekat. Ya, siapapun kamu, dimanapun kamu, apapun kondisi kamu, terbaca di sini yang ketarik pembacaan ini dari situasi tentang lika-liku hidup, dari situasi tentang pemikiran, dari situasi tentang musibah, dari situasi tentang kondisi. Ya, ternyata kamu juga punya potensi untuk stabil dalam hal finansial. Tetapi ketika kamu ingin stabil dalam hal finansial, kaya raya ya, atau berkecukupan, atau punya rezeki yang banyak di sini, maka yang harus kamu tahu juga bahwa di sini jangan pernah takut mengambil resiko ketika resiko itu tidak membuat kamu ke ranah negatif. Iya. Jadi kayak akan ada energi kenekatan yang memang harus kamu pilih, harus kamu ambil. The Hermit yang reverse. Nah, kalau The Hermit yang reverse ini energi dari Virgo ya. Ini kuat sekali bahwa ini saatnya kamu untuk keluar dari zona amannya kamu. Ini saatnya kamu untuk keluar dari zona nyamannya kamu. Jangan berpikir dengan cara-cara yang lama. Jangan kayak terlalu terpaku dalam energi ketakutannya kamu ya. Ketika kamu sudah dapat intuisi, atau ketika kamu sudah dapat jalan keluar, atau ketika di sini kamu tahu ada peluang di depan, ambillah peluang itu, dalam konteks pekerjaan, dalam konteks hubungan, dalam konteks rumah tangga, dalam konteks berkeluarga, atau lain sebagainya di sini. Karena terbaca kamu kayak akan hidup makmur, dan ini dalam waktu dekat gitu lah ya. Kayak akan ada peluang untuk kamu bisa
dapat jalan, dimana jalan itu ya melalui bantuan orang, melalui dari kesempatan yang kamu ambil, melalui dari sisa uang yang kamu gunakan sebagai modal, atau bahkan dari energi merantaunya kamu di sini, ya, gitu. Ada Three of Cups. Di Three of Cups ini yang harus kamu tahu terbaca ketika kamu masih punya pasangan, atau ketika di sini kamu pernah punya pasangan, terbaca pasangan kamu adalah pasangan yang melibatkan kamu dalam cinta segitiga, atau bahkan kamu sendiri yang melibatkan pasangan kamu, hubungan kamu dengan cinta segitiga. Karena di sini kayak ada happy-happyan, ya, ada kayak semacam energi di mana dulunya kamu pernah berbuat salah dengan pasangan kamu, atau bahkan pasangan kamu pernah berbuat salah sama kamu, sehingga kamu kayak segera dapat karma positif gitu loh, atau bahkan pembelajaran hidup di masa lampau ini karma yang memang harus kamu tebus dari kesalahan, begitu, mengerti ya. Ada Ace of Cups. Tenang saja, ketika kamu pernah tersakiti, terhancurkan dengan cinta segitiga, atau terbingungkan dengan cinta segitiga, terbaca di Ace of Cups ini akan ada harapan besar, akan ada perwujudan dari keinginan kamu untuk punya pasangan yang stabil, baik itu pasangan yang sekarang untuk memperbaharui hubungan, atau bahkan pasangan yang akan datang dalam waktu dekat. Dan kamu di sini akan bahagia, bukan hanya bahagia masalah dapat energi uang saja ya, tetapi bahagia juga karena kamu akan bisa dibahagiakan oleh seseorang, karena kamu membiarkan orang itu membahagiakan kamu, gitu loh. Ya, ada Two of Pentacles yang reverse. Energi hutang piutang udah let go ya, dan di energinya di masa depan yang akan datang ya dalam waktu dekat, ya, dimana bukan kamu yang terpuruk dalam masalah utang, tetapi kamu nanti yang akan bisa memberikan piutang kepada orang lain, atau memberikan hutangan kepada orang lain, ya, amin. Ada Ten of Cups, kebahagiaan yang komplit bersama keluarga. Mungkin di sini ketarik kamu ya, atau kalian yang memang jauh dari keluarga, atau memang yang tidak dekat dengan keluarga, atau memang di sini yang ada konflik dengan keluarga. Karena di energi Ten of Cups ini terbaca sekali bahwa kamu akan segera terpulihkan dengan keluarga, gitu loh. Ya, kamu akan segera terpulihkan dengan keluarga, atau kamu akan dapat keluarga baru yang benar-benar itu bisa mendampingi, mensupport kamu. Ada di Chariot yang reverse. Di Chariot itu energi dari Cancer, atau hanya sebatas energi saja, atau mungkin kamu Cancer atau kamu healing dengan Cancer. Kuat sekali di sini menegaskan ya tadi, kamu harus pulih dengan diri kamu, dimana ya jangan gunakan dengan cara yang lama. Ketika kamu siap berperang, ketika kamu siap untuk melawan keterpurukan, maka siaplah juga dengan energi keimanan kamu kepada Sang Maha Kuasa, dimana ketika kamu ada apa-apa, pasti di sini ya iman kamu akan kuat. Nah, ketika iman kamu akan kuat, kamu gak akan pantang menyerah, karena Allah akan membantu kamu, begitu loh ya. Ada Five of Swords yang reverse. Banyak sekali musuh, banyak sekali hambatan, banyak sekali ancaman dari orang-orang di sekitar, tetapi ingatlah satu hal, bahwa itu semua bisa teratasi ketika tadi kamu punya iman, ketika tadi di sini kamu mau menggunakan cara-cara yang baru, kamu menggunakan nekatnya kamu, maka kestabilan segera kamu dapatkan. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan lihat di energi tebaran kedua tentang yang harus kamu tahu, atau sesuatu yang harus kamu tahu. Baik, saya akan tarik energinya. Ya, di sini ada star energy. Nah, sesuatu hal yang harus kamu tahu ya tentang the star ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan cinta kasih. Ya, kamu akan sangat bisa merasakan yang namanya diprioritaskan. Kamu akan sangat bisa merasakan apa yang namanya kamu didamba-dambakan, kamu dimuliakan, kamu dirindukan. Ya, ini kamu akan bisa ngerasain itu. Karena sebenarnya memang karismatiknya kamu kuat di sini. Auranya kamu terpancar indah di sini. The Star energi Aquarius, atau hanya sebatas energi saja. Banyak orang yang suka sama kamu di sini. Ya, nah ketika kamu tahu kelebihan dalam energi kamu, dalam daya tariknya kamu, maka di sini yang harus kamu lakukan adalah ketika kamu punya hubungan yang toksik, dan ketika kamu tahu kamu tidak dihargai, kamu tidak diharapkan oleh hubungan itu dengan seseorang yang toksik, tinggalkan orang itu. Akan ada sesuatu hal yang baru dalam konteks cinta baru yang akan bisa menggandeng kamu.
untuk melanjutkan masa depan gitu ya. Atau bahkan di sini di Seven of Cups dan the Star energy ini kuat juga bahwa dalam waktu dekat kamu akan ngerasain bahwa kamu bener-bener kayak dimuliakan oleh pasangan kamu. Ini yang harus kamu tahu ya, yang harus kamu tahu juga, walaupun nih kamu dalam hubungan yang toksik atau bersama orang yang toksik, terbaca orang itu juga ada rasa sayang, rasa suka, rasa cinta sama kamu. Tapi orang itu tidak begitu sangat tahu dan paham bagaimana cara mengekspresikan perasaannya, keinginannya, harapannya kepada kamu. Mungkin karena dia terpaku dengan gengsi, dan di sini juga ada energi gengsi tadi. Ya. Ada Four of Cups yang reverse. Nah, di Four of Cups yang reverse ini saatnya untuk kamu berintrospeksi diri. Ini yang harus kamu tahu. Jadi yang harus kamu tahu itu bukan hanya seseorang yang harus introspeksi diri, tetapi kamu juga harus introspeksi diri di sini. Karena di Four of Cups yang reverse terbaca ketoksitan yang ada dalam energi kamu atau ketoksitan yang ada dalam hidupnya kamu. Ini juga karena kamu yang kurang introspeksi diri, atau kamu kurang mengevaluasi diri, atau kamu selalu kayak mencari pembenaran. Tetapi apapun itu masalahnya, kondisinya di sini ya, lagi-lagi di sini jangan terlalu sering untuk mencari pembenaran terhadap diri kita, karena ketika kita benar, ketika kita dalam posisi yang tepat, ketika kita dalam posisi yang benar-benar itu tidak salah, maka pembenaran itu akan datang dengan sendirinya, atau pembenaran itu akan bisa kamu dapatkan tanpa kamu harus banyak bicara, banyak cakap gitu loh ya. Ada Two of Cups yang reverse. Jadi kalau di Two of Cups yang reverse, ini kuat juga bahwa bagi kamu yang LDRan ya, ini situasinya bagi kamu yang LDRan, atau bagi kamu yang sulit bertemu dengan pasangan, atau bagi kamu yang ngerasa jauh dengan pasangan, dalam waktu dekat kamu akan bisa bertemu, kamu akan bisa bermesra-mesraan, atau kamu akan bisa untuk jalan-jalan, atau kamu akan bisa merasa lebih dekat dengan pasangan kamu. Ya, energinya kuat sekali. Ini yang harus kamu tahu, the Wheel of Fortune yang reverse. Nah, the Wheel of Fortune yang reverse ini juga kuat sekali bahwa kestakan dalam hidupnya kamu, lagi-lagi di sini saya tegaskan karena energi ketakutan, energi kekhawatiran, energi gengsinya kamu. Maka the Wheel of Fortune di sini mengatakan bahwa lagi-lagi kamu harus yakin terhadap dirimu sendiri. Kamu harus yakin terhadap kemampuanmu sendiri. Kalau kamu ingin hidupmu bergerak lebih cepat, atau kamu ingin hidup kamu lebih bergerak karena hal yang positif, karena the Wheel of Fortune ini juga energi dari elemen api ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ini kuat sekali bahwa kamu ini sangat bisa untuk berkembang, tetapi memang pada masa sekarang kamu kayak disuruh untuk berdiam diri dulu gitu loh. Maksud berdiam diri ya, jangan terlalu banyak bicara, tetapi banyaklah action untuk bisa mempercepat pergerakan positif dalam hidupnya kamu. Five of Pentacles yang reverse. Bagi kamu yang pernah ditipu ya, bagi kamu yang pernah menipu, atau bagi kamu di sini yang pernah termanfaatkan habis-habisan, atau bagi kamu di sini yang pernah memanfaatkan habis-habisan, konteksnya finansial. Ingat satu hal, itu hanya masa lalu. Ingat satu hal, itu hanyalah sebuah pembelajaran yang ketika bisa kamu terapkan, itu bisa merubah hidupnya kamu. Tetapi ketika itu hanya sebatas kamu kubur sebagai masa lalu, ya itu nggak ada artinya apapun gitu loh. Jadi di sini kamu kayak bener-bener diingatkan bahwa dulunya ketika kamu pernah terpuruk, atau ketika dulunya kamu pernah berbuat salah dalam hal finansial, perbaiki itu dimulai dari sekarang. Banyakin nabung ya, jangan boros. King of Pentacles yang reverse. Ada potensi rezeki yang gandul, ini juga datang dalam waktu dekat. Artinya ya di sini mungkin kamu akan dapat proyek, atau mungkin kamu akan dapat pekerjaan baru, atau mungkin kamu akan dapat tawaran pekerjaan baru yang benar-benar itu nilainya sangat besar banget dalam bentuk rupiah ya, dan itu masih menggandul, itu masih kurang jelas ya. Tapi itu akan bisa segera untuk kayak diluruskan gitu loh ya, tentang kabar itu gitu, karena ini berkaitan dengan orang lain juga gitu loh. Mungkin berkaitan dengan instansi, institusi, atau berkaitan dengan perusahaan besar, atau berkaitan dengan energi pemerintahan atau lain sebagainya. Ada Seven of Wands yang harus kamu tahu, mulai dari sekarang
hindari pertengkaran, hindari percekcokan. Ketika di sini kamu sudah berusaha untuk menghindari itu, tetapi ada aja pertengkaran, ada aja percekcokan yang datang dalam diri kamu, lagi-lagi kamu harus banyak diam. Seven of Cups yang reverse, perjalanan hidupnya kamu gak mudah di sini. Kamu harus lawan itu dengan action, kamu harus lawan itu dengan pikiran yang dewasa, kamu harus lawan itu dengan cita-cita. Ya, ketika kamu punya cita-cita, kamu punya harapan, hidup kamu akan lebih terarah. The Devil yang reverse, energi dari Capricorn. Yang harus kamu kuatkan di sini adalah energi tentang bagaimana kamu hindari ya, mohon maaf ya, hindari tentang seks bebas atau hindari tentang cinta-cintaan yang gak jelas, atau bahkan hindari tentang energi yang berkaitan dengan penipuan atau lain sebagainya. Karena kuat sekali tentang the devil yang reverse ini, bahwa kamu diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang positif, kurangi hal-hal negatif, mungkin karena pekerjaan malam ya ataupun lain sebagainya ya. Karena di sini kayak bener-bener mewarningkan kamu, ketika kamu ingin stabil, tinggalkan hal-hal yang stuck gitu ya. Ada the High Priestess yang reverse. Nah, kalau the High Priestess yang reverse di sini terbaca, yang harus kamu tahu adalah banyak sekali orang-orang yang punya rahasia tentang kamu, banyak sekali orang-orang yang punya kartu asnya kamu, dan mungkin di sini kamu pernah terancamkan atau kamu pernah diancam ya dalam situasi yang kalut di sini sehingga kamu merasa takut. Tetapi sadarlah satu hal, bahwa di energi the High Priestess ini akan ada keajaiban dalam hidupnya kamu yang datang dalam waktu dekat, dimana sesuatu hal yang terrahasiakan itu bisa terbuka gitu loh ya, itu bisa terbuka. Nah, the High Priestess yang reverse ini kuat sekali di energi tentang Cancer, Scorpio, dan Pisces, karena ini elemen api. Ini elemen air ya, ini elemen air gitu. The High Priestess yang reverse. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah tentang satu hal, bahwa yang harus kamu tahu tentang perubahan hidup itu tidak mudah. Itu butuh kerja keras, itu butuh pemikiran yang keras juga, dimana pemikiran kamu adalah pemikiran yang harus stabil, dewasa, dimana pemikiran kamu adalah pemikiran yang stuck untuk tidak memberi makan egonya kamu sendiri begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Semoga kalian bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.